Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ila jami'il ulama il amilin wa aliyil wa ila arwahi a'immatil mujtahidin wal muqallidin fid din wa ila hadrati mu'assisi Ma'had Qamaruddin wa ila mu'assisi jami'atina tulma nakhusu bi dzikri Qasim As'ari wa masayyihi wa masayyihi wa masayyihina أن الله يتغشم برحمته والمغفرة ويعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار ونفعته في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Maqsidus Sabi, pembahasan kita yaitu tentang tujuan syariah yang ketujuh, yang keenam ya, ketujuh. Fi usuli thariqit tasawufi, ing dalem nerangaken dasar-dasar tata cara tasawuf. Tasawuf itu ialah secara sederhana makna tasawuf adalah al-khuruj min kulli khulqin daniyin wadkhulu fi kulli khuluqin saniyin. Yang dikatakan tasawuf adalah proses keluar dari perilaku yang negatif dan masuk pada perilaku yang luhur atau yang positif. Definisi di sini disampaikan oleh seorang tokoh sufi yang bernama Al-Junaidi. Jadi yang dikatakan tasawuf adalah berproses menuju peningkatan kualitas akhlak yang baik dengan cara apa? Keluar dari atau menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Itu prinsip daripada tasawuf. Kemudian Kiai Hasyim As'ari dalam kitab ini menerangkan bahwa tata caranya ada 5. Usulu thariqit tasawuf wa hiya khamsatun. Yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah fisirri dalam keadaan sirri, keadaan rahasia, wal alaniyati dan dalam keadaan terang benderang, baik dalam perilaku yang tersembunyi maupun perilaku yang nampak. Itu takwa. Kemudian yang kedua wa itba'us sunnati, dan mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan, wal af'alilan pira-pira perbuatan. Jadi kalau yang pertama adalah takwa Allah. Takwa Allah itu apa sih? Takwa Allah ialah al-imtitharu awamirillah wajtinabu fimana. Jadi yang dikatakan takwa Allah adalah yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Atau ada istilah lain yang mirip dengan takwa, yaitu dimulai dari proses taubat. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebagai seorang yang menuju jiwa yang suci atau perilaku yang suci, yaitu dimulai dari bersikap takwa Allah dalam keadaan apapun, baik dalam perilaku yang sendiri, ketika kita sendiri maupun ketika kita bersama dengan orang lain. Kondisi takwa itu tidak berubah. Yang kedua setelah itu kemudian ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Mengikuti sunnah itu sesuai dengan sering makalah yang disampaikan oleh para ulama, al khairu kullu itu fittiba'ir Rasul. Al khairu kullu, puncak dari segala kebaikan adalah mengikuti sunnah Rasul. Nah, di sini memasuki kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam rangka menuju tasawuf, yaitu al-i'rad 'anil khalqi fil iqbali wal idbar, yaitu wal i'radu yaiku menghindar 'anil khalqi saking makhluk fil iqbali ing dalem tingkah ana ngarep, wal idbari lan tingkah ana mburi. Jadi artinya menghindar dari masyarakat, bukan berarti harus menjauh dari masyarakat ya. Jadi menghadapi keadaan apapun itu tenang.
nggak kepingin dilem wong, ya nggak takut dicela orang. Jadi dimanapun berada, jadi menghadapi manusia itu seakan-akan tidak butuh dilem dan tidak takut untuk dicela, yaitu al-i'rad anil khalqi fil iqbali wal idbar. Sehingga apa? Kalau sudah bisa demikian, maka perilaku kita itu perilaku yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat yaitu waridho anillahi ta'ala fil qalili wal katsir. Waridho lan ridho anillahi saking Allah Ta'ala. Ridho fil qalili ing dalem rezeki kang sithik wal katsiri lan rezeki kang akeh. Jadi diberi keadaan apapun saat ini adalah yang terbaik. Jadi seorang yang menuju pada tingkatan sufi, menuju tasawuf, yaitu ridho, menerima realitas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa harta yang sedikit maupun harta yang banyak. Kemudian yang kelima, warruju ilallahi fis sarra'i wad dharra. Warruju lan bali ilallahi marang Allah fis sarra'i ing dalem nalikane seneng, ing dalem tingkah seneng, wad dharra'i lan nalikane tingkah susah. Dalam kondisi apapun kita senantiasa kembali kepada Allah. Dari rumusan yang 5 itu kemudian Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan tata caranya bagaimana kita bisa mencapai takwa. Karena yang pertama adalah takwa, maka fatahqiqut takwa itu bil wara'i wal istiqomah. Wa tahqiqut takwa utawi nyataane takwa, utawi menggapai tingkatan takwa, seseorang bisa mencapai derajat takwa iku bil wara'i kelawan sikap ngati-ngati, sikap wirai wal istiqomati lan istiqomah. Jadi dalam rangka mencapai derajat takwa, yang pertama kita harus berhati-hati dalam melaksanakan ajaran agama. Nah, berhati-hati ini sudah barang tentu dimulai dari pengetahuan, dimulai dari ilmu tentang aturan dan larangan agama, kemudian dilakukan secara hati-hati. Artinya apa? Seorang sufi itu tidak mungkin bisa hati-hati kalau dia tidak ngerti caranya hati-hati. Jadi seringkali kita itu kan tidak sadar kalau kita itu tidak tahu batas, maka kita akan melewati batas. Kata pepatah, malam ya'rifil had tajawaz anil had. Barang siapa yang tidak tahu batas, maka dia akan melewati batas. Tahu batas ini kemudian dilakukan secara hati-hati. Fatahqiqut taqwa bil wara'. Yang kedua dengan istiqomah, sikap ajek. Jadi dalam kondisi apapun takwa Allah itu harus dilaksanakan secara ajek. Ittaqillaha haitsu ma kunta, ittaqillaha tsumastaqim. Bertakwalah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah ini yang nilainya sangat tinggi itu. Nah, kadang-kadang orang melihat bahwa istiqomah itu sesuatu yang sederhana, padahal ini sesuatu yang sangat sulit. Istiqomah itu dari kata koma yakumu, kemudian istaqoma yastaqimu, berarti bersikap tegas, tapi dilaksanakan secara kontinu untuk mencapai derajat takwa. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam melaksanakan ajaran agama, tidak sembrono, dan itu dilakukan secara konsisten dan kontinu. Itu untuk mencapai takwa. Yang kedua yaitu tahqiqu ittiba'is sunnah. Bagaimana mencapai berupaya untuk bisa mengikuti ajaran Nabi. Wa tahqiqu ittiba'is sunnah, utawi nyataaken sikap ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu bitahaffudhi wa husnil khuluq. Yaitu dengan apa? Berhati-hati memelihara diri. Berhati-hati dalam bitahafud, berhati-hati dalam memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan senantiasa wa husnil khuluqi, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ukuran baik dan buruknya ini sudah pada tentu. Baik menurut ajaran sunnah Rasulullah.
Karena itu maka yang paling utama sekali lagi dari pertama ilmu tentang takwa harus tahu, ilmu tentang wirai harus tahu, ilmu tentang istiqomah harus tahu. Itu untuk bisa mencapai derajat takwa. Adapun bisa mengikuti ajaran Rasulullah sudah barang tentu mengerti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Berarti banyak belajar tentang sejarah Rasulullah, riwayat Rasulullah, riwayat para sahabat. Begitu pula hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah melalui para ulama. Dengan demikian kemudian itu kita upayakan secara hati-hati bittahaffudz wa husnil khuluq. Kemudian wa tahqiqul i'rad, yang dimaksud dengan bagaimana bisa mencapai bahwa kita itu bisa mengo, tidak butuh kepada makhluk. Upaya agar kita itu bisa mencapai al-i'rad anil khalqi, tidak butuh kepada makhluk, yaitu dengan cara apa? Bisabri wa tawakkul, dengan sabar dan tawakal. Seseorang bisa dikatakan bisa mencapai derajat tidak terpengaruh oleh seseorang kalau dia bisa mencapai derajat itu dengan kesabaran. Sabar dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk tadi saya sampaikan dari awal, i'rad itu bisa kita lakukan kalau kita tidak butuh dipuji oleh seseorang dan tidak takut ketika kita dikecam oleh orang lain, selama kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Untuk itu maka kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa terpengaruh oleh orang lain. Dalam rangka mencapai itu maka tidak ada lain, maka kita harus bisa bersikap sabar dan tawakal kepada Allah. Nah, sabar itu apa sih? Di kitab lain diterangkan, saya mengutip dari kitab sarahnya hadis Jibril, dikatakan sabar ialah habsun nafsi anil makari wa qahruha alal tizami muqtadas syar'i. Yang dikatakan sabar adalah menahan diri dari perbuatan yang dibenci, menahan diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh syar'i. Sabar itu wa qahruha, dan memaksa diri agar wa qahruha alal tizami muqtadas syar'i, memaksa diri untuk selalu iltizam, untuk selalu tetap, untuk selalu konsisten pada aturan-aturan yang sesuai dengan aturan syar'i. Itu sabar. Nah, tahqiqul i'rad tadi mencapai jiwa mandiri tidak terpengaruh orang lain, bisa mengo, bisa menghindar dari pengaruh orang lain, itu dengan sabar dan tawakal tadi, yaitu bisa menahan diri dari. Kemudian yang kedua tentang tawakal. At-tawakkul yaitu as-siqa billahi ta'ala wal i'timadu alaihi fi kullil umur. Yang dikatakan tawakal atau dalam sini tawakkul, bertawakal itu ialah senantiasa yakin akan pertolongan Allah. As-siqa billahi ta'ala, yakin dengan adanya Allah Ta'ala, yakin dengan perlindungan Allah Ta'ala. As-siqatu billahi wal i'timad alaihi, dan senantiasa berpegangan kepada Allah, kembali kepada Allah dalam setiap urusan, fi kullil umur. Itu tawakul. Kita coba, sehingga kalau orang itu bisa memiliki sikap sabar dan tawakul dan bertawakal, berserah diri pada Allah, sudah bertentu orang-orang itu tidak akan terpengaruh oleh cara berpikir orang lain. Kita hanya bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang langsung dari Allah dan Rasulnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, tahqiqur ridha. Bagaimana kita bisa mencapai ridha? Salah satu cara yang keempat yaitu ridha anillahi ta'ala fil qalili wal katsir. Ridha, menerima apa adanya, senang ya. Ridha anillahi ta'ala, ridha kepada Allah Ta'ala fil qalil wal katsir. Bagaimana itu mencapainya? Cara mencapainya yaitu kita mulai dari sikap qanaah. Nah, sikap qanaah ini sangat penting sekali bagi kita, bahwa segala sesuatu, upaya perbaikan, upaya penyelesaian masalah yang kita hadapi harus dimulai dari sikap qanaah. Qanaah ialah menerima kenyataan diri bahwa
apa yang diberikan oleh Allah saat ini adalah yang terbaik. Ini qanaah. Dan ini seringkali sudah kita lakukan dalam bentuk wiritan, kita lakukan. Kita biasanya kalau ba'da salat selalu membaca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Ada pengakuan di sana yaitu biyadikal khair. Semua yang dari Engkau Allah adalah kebaikan. Walaupun nampaknya kebaikan itu kadang-kadang kita rasakan tidak enak. Memang ya banyak ya problem kehidupan ini, kenyataan hidup itu. Sesuatu yang kadang-kadang kita anggap kita benci, sesuatu yang tidak kita senangi, itu seringkali berakibat baik bagi kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang kadang-kadang nampak kita senangi, kita cintai, malah berakibat tidak baik bagi kita. Di Al-Quran diterangkan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang nampaknya kita asa an takrahu syai'an, boleh jadi kita membenci sesuatu, tidak menyenangi sesuatu, malah sesuatu tersebut berakibat baik. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita cintai terkadang berdampak negatif bagi kita. Proses ini kan jadi proses ini harus dimulai dari, karena itu kita yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah saat ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi misalnya begini, kalau memang contoh sederhana ya, ada seseorang itu ditakdirkan tidak cantik. Kemudian ada orang ditakdirkan cantik. Kira-kira secara umum orang memilih yang mana? Enak dipilih yang cantik. Kalau laki-laki malah senang dipilih yang ditakdirkan menjadi orang yang ganteng. Tapi justru dari ganteng itu kemudian banyak yang naksir. Karena banyak yang naksir, akhirnya cepat kawin. Karena cepat kawin, ya susah barat tentu. Banyak sekali yang cepat kawin, akhirnya apa? Studinya terbengkelai. Anak yang tidak cantik dengan anak yang cantik. Rata-rata anak yang cantik secara sederhana terasa enak memang. Banyak yang macari mungkin. Tapi justru banyak yang macari itu kemudian akhirnya dia cepat dilamar dan kawin. Tamat SMA sudah kawin, sudah menjadi ibu rumah tangga. Yang ditakdirkan tidak cantik, pada mulanya memang tidak senang. Tapi justru tidak cantik itu kadang-kadang menjadi sebab bahwa kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa studi dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak segera kawin, kemudian lolos studi S1 sampai S2, sehingga kita mungkin bisa menjadi dosen, yang cantik tadi tetap sebagai ibu rumah tangga. Nah, kira-kira enak mana gitu? Ya mungkin sih karepnya gak ngono, ya cantik tapi studinya sukses. Ya ini yang tidak mudah itu. Menggabungkan cantik dengan studinya sukses itu tidak mudah. Kita itu menggabungkan antara ganteng dengan gagah itu sulit kok. Banyak orang yang ganteng tapi tidak gagah, banyak orang gagah tapi tidak ganteng. Sebaliknya, perempuan juga begitu kan. Banyak yang cantik tidak seksi dan banyak yang seksi tapi tidak cantik. Semua memiliki kekurangan. Ketika kekurangan itu kita terima apa adanya, seperti tadi, ditakdirkan tidak cantik, itu justru awal menuju kesuksesan hidupnya. Karena itu tidak ada yang mengganggu studinya, sehingga studinya akan sukses. S1 sukses, S2 sukses. Bayangkan kalau sudah S2, apalagi S3, jelas menjadi dosen di UGI ini. Sementara yang cantik, SMA saja sudah laku ya. Jika cepat kawin, cepat menjadi ibu rumah tangga. Yang cantik hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Yang tidak cantik karena studinya sukses, maka kemudian bisa lolos sampai ke perguruan tinggi S1, S2, S3, sehingga menjadi dosen di sini. Nah, secara umum berarti apa? Kadang-kadang yang nampaknya tidak kita sukai, ya, yang nampaknya kita sukai, tidak cantik tadi, malah berakibat positif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Sehingga tepat sekali firman Allah. Firman ini terkait dengan perang ya. Ya kalau tidak salah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital. Kita semua ini sebagai manusia diwajibkan perang. Nah, perang itu adalah sesuatu yang sangat kita benci. Ya perang apapun. Nah, bagi kita mungkin saat ini adalah perang dengan kebodohan dan kemiskinan. Mesti kita benci. Gak senang perang itu. Perang fisik yang mesti resiko mati. Perang dengan kebodohan juga begitu, berat. Perang dengan kemiskinan juga berat. Tetapi sesuatu yang kita rasakan berat dan yang kita benci itu, kata Al-Quran tadi, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa berakibat baik bagi kita. Dan boleh jadi yang kita senangi, glamornya harta, kecantikan dan sebagainya, itu justru kadang-kadang awal kehancuran bagi seseorang. Semuanya itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu dan kita semuanya tidak tahu. Itu dasar dari sikap qanaah begitu. Jadi kondisi apapun itu harus kita terima dengan sepenuh hati. Jadi untuk bisa mencapai derajat ridho kepada Allah, senang kepada Allah, cinta kepada Allah, dimulai dari qanaah. Apa yang diberikan oleh Allah pada kita saat ini adalah yang terbaik bagi kita. Orang menyebutnya qanaah. Kalau istilah psikologi mungkin self-acceptance, menerima realitas diri. Kemudian yang kedua, at-tafwid ini, berserah diri kepada Allah. Mengapa itu perlu? Nah, berserah diri kan agar kita tidak sombong kan. Apa yang kita upayakan sehingga menjadi pelajar yang sukses studinya. Setelah kita bekerja keras, maka kita mengakui semuanya itu adalah karena takdir Allah Ta'ala. Semua yang kita dapatkan hari ini adalah karena kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Karena itu, semua itu adalah karena karunia dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, sikap qanaah menerima itu kita imbangi dengan sikap berserah diri kepada Allah. Jadi, tahqiqur ridha anillah itu bil qanaah wa tafwid, dengan menerima realitas diri dan senantiasa berserah diri kepada Allah. Yang kelima yaitu tahqiqur rujuk. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Wa tahqiqur ruju'i utawi nyataaken sikap rujuk. Semuanya kita pulangkan kepada Allah. Yaitu bisyukri kelawan syukur lahu maring Allah. Fis sarra'i ing dalam keadaan bahagia, wal iltija'u lan apa ngono iku? Mengungsi. Mengungsi itu menyerahkan diri kepada Allah. Fid dharra'i, balik ke sana. Fid dharra'i dalam keadaan sedih. Seneng ya berserah diri kepada Allah. Sedih ya dikembalikan semuanya kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita upayakan. Ya. Sekali lagi tahqiqur rujuk ilallah bisyukri, dengan bersyukur. Nah, bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu mungkin kita seringkali membaca alhamdulillah. Ya, itu salah satu konsep bersyukur. Tapi bersyukur itu adalah sorful abdi ala ma an'amallahu bihi. Jadi menggunakannya hamba terhadap karunia yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan pemberian karunia. Allah memberikan akal bagi kita, itu digunakan untuk apa? Berpikir. Ketika kita melakukan kegiatan berpikir, belajar, maka itu berarti bersyukur atas karunia nikmat berupa akal. Kita diberi mata, digunakan untuk apa? Melihat hal-hal yang positif. Melihat hal-hal yang negatif boleh. Yang negatif kita tinggalkan, kita sebagai bahan pelajaran untuk kita hindari. Yang positif kita usahakan untuk ditiru dan kita tingkatkan kualitas kita dengan cara melihat positif dari dunia sekitar, dari orang lain. Itu bersyukur. Jadi bersyukur gak sekedar mau alhamdulillah. Sampean sebagai mahasiswa, kemudian belajar dengan baik, menggunakan akal pikiran sampean, itu bagian dari bersyukur. Termasuk bersyukur itu gini, sampean dilahirkan, dididik oleh orang tua sampean sebagai seorang muslim, maka sampean harus bersyukur pada orang tua kita. Caranya bersyukur gimana? Banyak, minimal ini dimulai dari banyak mendoakan kepada kedua orang tua.
Kalau orang tua kita sudah meninggal, apalagi sering-sering kita berdoa kepada kedua orang tua agar orang tua kita senantiasa mendapat maghfirah dan ampunan dari maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersyukur. Ketika sampean sering bersyukur dalam bentuk doa, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Itu pasti ya. La in syakartum. Allah itu oleh dawuh nggunakno sumpah. Demi jika kalian sudah bersyukur kepadaku, pasti benar-benar aku ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mencapai derajat tadi yang 5. Jadi yaitu 1 mencapai takwa, mencapai ittiba'us sunnah dengan caranya seperti tadi, kemudian bisa al-i'rad, tidak terpengaruh oleh orang lain, kemudian ridho dengan yang didapat dari Allah Ta'ala, dan semuanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari kitab ini. Di sini diistilahkan dengan khotimah penutup. Al-khotimah fi bayani wusul ilallahi ta'ala. Penutup fi bayanil wusul ing dalem nerangake tumeka sampai ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa mencapai bersama Allah ta'ala? Caranya wahwa utawi wusul sing arane sampai kepada Allah Ta'ala. Itu caranya bitaubati, dengan taubat min jami'il muharramati wal makruhat. Taubat tidak akan menahan diri. Jadi taubat itu menahan diri dari hal-hal yang tidak kita senang, yang kita cintai, ya. Meninggalkan hal-hal yang kita cintai dengan cara apa? Min jami'il muharramati wal makruhat. Jadi taubat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan yang dimakruhkan oleh syara. Ini. Jadi kalau yang wajib saja mungkin ya agak mudah ya, melakukan sholat 5 waktu mungkin wajib. Tapi meninggalkan yang makruh ini repot. Misalnya bagi perokok, rokok itu makruh. Sadar ketika makruh kok dilakoni ae, berarti ya sulit untuk mencapai derajat wusul. Dari sisi itu. Dari sisi tidak mau meninggalkan makruhnya. Ya tapi yang lain juga banyak gitu loh. Termasuk min jami'il muharramati itu wal makruhat. Berarti apa? Harus ditambah dengan senang melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama, walaupun statusnya hanya sunnah. Karena yang pertama tadi taubat, dan taubat itu butuh ilmu. Sholat pun butuh ilmu. Melaksanakan kewajiban juga butuh ilmu. Berakhlak juga butuh ilmu. Maka selain taubat, maka cara yang kedua adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi biqadril hajati ilaihi. Mencari ilmu, menuntut ilmu sesuai dengan kadar kebutuhan seseorang. Artinya begini ya. Kita saat ini sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban sholat. Ya. Jadi kewajiban gini, ada diistilahkan di ilmu, di kitab Ta'limul Muta'alim, ilmu itu dibagi 2, ada ilmu hal dan ada ilmu ghairil hal. Ilmu hal itu ialah ilmu yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saat ini. Dan ilmu ghairil hal, ilmu yang digunakan sebagai penunjang untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita saat ini apa sebagai seseorang? Yaitu menjadi muslim, ya. Yakin akan kebenaran adanya Allah, ya, dan yakin dengan kitab sucinya. Kemudian apa? Kita diwajibkan lagi untuk sholat. Kita tahqiq kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita sebagai seorang muslim saat ini berkewajiban sholat. Nah berarti butuh cara nih, ya, butuh ilmu tentang tata cara sholat yang benar.
Sholat itu harus suci. Suci dari hadas dan dari najis. Maka termasuk sholat juga harus suci dari haid dan nifas. Bagaimana cara bersucinya? Ini harus dipelajari juga. Ini yang dimaksud dengan tolabul ilmi biqadril hajati ilaihi. Jadi butuh sholat, gak sekedar tata cara sholat, tapi syarat-syarat sholat juga dipelajari. Sunnah-sunnahnya sholat juga dipelajari, makruhnya sholat dipelajari. Yang merupakan kewajiban dilaksanakan, sunnah dilaksanakan, makruh dihindari. Sebagai seorang muslim saat ini, saya memiliki kewajiban untuk mencari rezeki yang halal. Ya, ini berarti kita berkewajiban. Saya memiliki kewajiban untuk belajar caranya golek rezeki yang halal. Tidak jadi ini halal haram diuntal gitu. Sehingga riba disikat aja gitu. Harus tahu batas. Karena itu tadi saya sampaikan, bagi orang yang tidak tahu batas, dia akan melewati batas. Kewajiban kita saat ini, bagaimana kita berakhlak. Kita tidak boleh sombong. Ya, kudu ngerti kan caranya sombong. Sombong itu ukurannya di mana? Kalau kita tidak ngerti batasan sombong, maka kita akan melakukan kesombongan, tapi kita tidak sadar kalau diri kita sombong. Jadi masuk melewati batas karena kita tidak tahu batas. Kita masuk kepada kesombongan tapi tidak tahu. Karena itu di segala sesuatu dibutuhkan ilmu. Pertama tobat kepada Allah, setelah itu butuh diilmoni. Termasuk ilmu ini tata carane sholat, ilmu ini tata carane bergaul dengan sesama dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya sekarang belum haji dan tidak musim haji, belum wajib. Jadi kalau saya misalnya sudah di Mekah tapi belum ngerti haji, saya harus belajar ngaji, belajar tentang haji. Jadi itu termasuk tolabul ilmi biqadril hajati ilahi. Saya seorang pedagang, kudu ngerti ilmu ini berdagang, sehingga kita bisa berdagang dengan cara-cara yang halal, sehingga rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal semuanya. Itu adalah tolabul ilmi biqadril hajah. Jadi enggak bisa hanya wiritan tok dari tasawuf, enggak bisa, kudu diilmoni kabeh. Berikutnya wal mulazamati ala thaharah. Wal mulazamati ala thaharati. Jadi senantiasa memelihara diri, senantiasa terus-menerus atas kesucian. Berusaha tidak banyak batal wudu, dawamul wudu. Jadi kalau berproses ke sana banyak berwudu. Kemudian apa? Wa ada ilfardi dan ngelakoni fardu, warrawatibi dan sunnah-sunnahnya fi awwali waktiha ing dalam kawitane waktu jamaatan hale berjamaah. Nah iki. Jadi ada il faraid warrawatib fi awwali waktiha jamaah. Oleh ngelakoni fardu dengan jamaah. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi taubat, kemudian thalabul ilmi, yang ketiga mulazamatu ala thahara, yang keempat adaul faraid. Yang berikutnya wa mulazamati samani rakaati duha. Mulazamah netepi 8 rakaate salat duha. Nah, salat duha ditemenani. Gak krono boleh butuh cek dibuka rezeki enggak. Salat duha itu dilakukan dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah pada awal hari, pada permulaan hari. Kemudian wasitin dan 6 rakaat bainal maghribi wal isya. Salat awabin ya. Salat awabin dari mari maghrib ya. Ditutupno sampai salat itu. Kemudian wasolatil laili dan salat malam, termasuk juga wal witir dan salat witir, wasaumil isnaini wal khamisi, berpuasa hari Senin dan Kamis, akeh posoe. Termasuk wasalasi ayyamil baidi, yaitu 3 hari terang, yaitu tanggal 14, 15, 16 setiap pertengahan bulan. Itu termasuk wa ayyamil fadilah, dan beberapa hari yang diutamakan oleh syara, misalnya poso Rajab ya dan lain-lain. Nah ini
Berikutnya watilawatil Quran bil khuduri wat tadabbur. Watilawatil Quran lan maca Quran bil khuduri kelawan ngadiraken hati. Hatinya hadir ketika membaca. Nah, terutama kalau sebagai orang-orang alim malah harus banyak membaca dan benar-benar hadir. Misalnya saya kebetulan dianggap bisa sering menyampaikan pitutur kepada orang lain. Saya harus ketika membaca ayat Al-Quran yang ini harus merasa ditegur. Misalnya begini, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi atakmurunan nasa, adakah kalian memerintah manusia bil birri dengan kebaikan tapi wa tansawna, dan kalian melupakan diri sendiri, wa tansawna anfusakum. Wong liya dikongkon awake dhewe gak gelem nglakoni. Wa antum tatlunal kitab, hale utawi sira kabeh iku tatlunal kitab padha maca Al-Qur'an. Lho afala takilun, kok gak mikir. Wong liya dikongkon tapi awake dhewe gak nglakoni. Maka pagi kalau ketemu ayat kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Sangat besar sekali murkanya Allah terhadap orang yang hanya nuturi tapi gak gelem nglakoni. Nek cara maca burda ya iku astagfirullah min qaulin bila amalin. Aku beristighfar minta ampun kepada Allah dari bila qaulin dengan ucapan, qaulin bila amalin ucapan yang tanpa perbuatan. Nah, ini yang dimaksud tilawatul Quran bil khudur. Apalagi wat tadabbur ditambah dengan tadabbur. Tadabbur itu berpikir berangan-angan tentang Al-Quran, terutama yang terkait dengan dampak. Jadi pengaruh kehidupan. Wal iksari minal istighfari, lan ngake-ngakeno minal istighfari saking istighfar, wassalati ala nabi, lan maca selawat ing atase Kanjeng Nabi. Banyak membaca istighfar dan banyak membaca selawat pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa wa mulazamati azkaris sunnah, lan netepi pira-pira zikir sunnah sobahan ing dalem waktu esuk wa masaan lan waktu sore. Wa minha lan iku setengah saking azkar. Di antara doa-doa ini banyak sekali. Modelnya banyak sekali doa-doa itu. Cuma di sini Mbah Hasim menyebutkan ada beberapa. Ini di Wirdul Latif ada, yaitu doanya Allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ana sing maca Allahumma bika asbahu bima asbahu wa bika umsi wa bika ahya wa bika amut. Jadi orang asing menggunakan ini. Kalau Mbak Asim menggunakan Allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur sobahan, kalau sore wal masira masaan. Artinya begini, kalau pagi dibaca wa ilaikan nusur, kalau sore dibaca wa ilaikal masir. Jadi kalau pagi dibaca Allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Kalau sore dibaca wa ilaikal masir. Ini doanya banyak. Dan para ulama sudah membuat kumpulan-kumpulan doa seperti ini. Di antaranya Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah membukukan dalam kumpulan doa, yaitu Wirdul Latif yang biasa dibaca pagi dan sore hari. Ini semuanya terekam di sana. Doa berikutnya, wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wal kibriya'u wal 'azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu wa ma sakana fihi malillah. Ini doa-doa semuanya, dan semuanya ini diharapkan dibaca oleh orang-orang yang berusaha mencapai derajat tasawuf tadi. Jadi ini doa-doanya banyak sekali gitu loh. Ya termasuk ini kalau dimaknani secara sederhana begini saja. Jadi yang pertama Allahumma bika nusbihu. Sebuah pengakuan bahwa Allah
hari ini, saat ini masuk waktu pagi. Dan waktu bagimu adalah waktu pagi dan juga waktu sore. Dan karenamu kami hidup dan karenamu kami meninggal. Kepadamu kami akan kembali. Itu kemudian dia ada doa lain yaitu merupakan pengakuan akan kehebatan Allah. Asbahal mulku lillah dan seterusnya. Kemudian apa? Membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'ahlika annaka antallah dan seterusnya. Sampai membaca amanah rasulu kayak tahlilan itu, kemudian la yukallifullah sampai habis. Termasuk ada bacaan Yasin dan semuanya yang ada di dalam ini. Kesimpulannya begini kesimpulannya. Apa yang kita upayakan untuk menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang baik sebagaimana dianjurkan di awal, yaitu tasawuf itu adalah dalam rangka agar kita mencapai akhlak yang baik, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Maka diupayakan nomor satu adalah sikap tobat kepada Allah. Artinya apa? Sadar bahwa kita ini banyak salah dan banyak dosa kepada Allah. Kemudian tobat itu ialah dengan cara apa? Meninggalkan. Kemudian menuju takwa Allah. Jadi dengan cara apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam rangka menjauhi segala larangan, dalam rangka menjalankan perintah Allah, kita dibutuhkan ilmunya. Ojo sampai ngelakoni takwa tapi gak ada ilmunya. Ini bahaya. Di kitab Taklim diterangkan sebuah nazm yang cukup kritis ya. Fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun iku kerusakan kabirun kang gede. Alimun mutahaddiku yaiku wong alim sing orang ngelakoni ilmune. Membiarkan ilmunya, menelantarkan ilmunya, alimun mutahaddik. Tapi wa akbaru minhu, lebih jelek dari itu. Wong alim sing gak ngelakoni ilmune iku elek. Tapi wa akbaru minhu, lebih jelek dari itu, yaitu jahilun mutanassik, wong bodoh sing ibadah. Ada orang bodoh ibadah, apalagi orang itu tokoh ya, tokoh bodoh ahli ibadah. Tapi kalau ilmu nih, itu bahaya. Lah bahayanya di mana? Huma fitnatun fil alamina adimatun. Kedua orang itu fitnatun menjadi fitnah, menjadi bencana ya, menjadi masalah, menjadi problem, fitnah fil alamina untuk alam ini adimatun yang besar. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Bagi siapa? Limam bihi ma fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang berpegangan kedua orang itu. Aku tak niru Pak Iko wae, pinter tapi gak ngelakoni ilmu ini. Ono mana sih gak? Wong bodoh ahli ibadah. Apalagi itu tokoh, maka banyak diikuti orang. Padahal ibadahnya salah. Nah makanya untuk mencapai derajat takwa tadi, dimulai dari taubat, sadar kalau dirinya kekurangan. Maka semua doa itu diawali dengan Allahumma fir, pengakuan akan dosa. Mari ngono dikongkon njaluk sing apik. Mari ngono, ketika api itu butuh ilmu nih. Jadi ojo sampai kita ku bertakwa, akeh wiritane tapi tanpa ilmu. Yo ilmu ini sembarang. Sesuai dengan kebutuhannya ilmu itu. Thalabul ilmi, nah ini. Jadi ada lagi begini. Imam Ghazali di Muqaddimah kitab Minhajul Abidin. Beliau mengutip pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Di sana beliau mengutip makalah dari Imam Hasan Al-Basri, yaitu utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Watlubu hadhil ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Utlubu hadzal ilma, utlubu golek sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Tapi talaban oleh golek la yadurru bil ibadah, ora sampai ngerusak dengan ibadah. Golek ilmu pinter ndak apa-apa, tapi aja sampai rusak ibadah. Sebaliknya, utlubu hadhil ibadah,
Nupriya sapa sira kabeh al ibadah ing ibadah. Tolaban oleh nupri la yadurru bil ilmi. Aja sampai ngerusak ilmu. Jadi antara ibadah dan ilmu itu harus ada keseimbangan. Ibadah kudu didasari ilmu ya. Ilmu ini digunakan untuk ibadah. Ini baru pas agama itu. Jangan sampai kurang. Ilmu ini dukur ibadah kurang ya. Sebaliknya, lho makanya wong bodoh ibadah itu ya bahaya gitu. Nek ditiru wong. Sampean misalnya sudah menjadi sarjana, menjadi tokoh masyarakat, tapi ilmu agama kapate kurang, terus sergap ibadah. Engko ibadah bingung sisan. Sehingga kadang-kadang ibadahnya salah. Gak rumoso nek salah, lagi repotin. Salah tapi gak rumoso nek salah. Makanya itu bahaya gitu. Sehingga Imam Ghazali meyakini itu wanti-wanti dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin itu. Carilah ilmu, ojo sampai ngerusak ibadah. Ibadah sing mempeng, ojo sampai ngerusak ilmu. Harus saling melengkapi antara ilmu dan ibadah. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian setelah mendapatkan ilmu yang banyak, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kewajiban harus kita laksanakan dan tambahan ibadah-ibadah. Serta wirid-wirid bacaan doa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya diantara yang ada di kitab ini tadi. Tapi insya Allah sama dengan di kitab Wirdul Kabir yang sudah dirangkum oleh, atau di Wirdul Latif yang sudah dirangkum oleh Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada lagi di kumpulan karya-karya Imam Ghazali. Semua ulama sudah mengumpulkan tata cara wiridan seperti itu. Gak usah gawe dewe, ngerepoti ijtihad dewe. Cukup berpegang kepada yang sudah ada. Tinggal kita mencari sanad keilmuannya ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini sebagai pengantar dari tata cara tasawuf. Akhirnya wallahul muwaffiq lil hidayah huwa yahdi sabil hasbunallahu wa ni'mal wakil wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.